Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Rizky Fadilah. Dan pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit resume tentang beberapa video yang telah saya lihat yang berkaitan tentang country risk atau risiko negara. Yang pertama yang kita ingin ketahui tentang risiko negara itu adalah apa itu risiko negara? Tentunya pengertian daripada risiko negara dan kenapa risiko negara itu penting untuk dianalisa. Jadi resiko negara itu adalah resiko yang terjadi di berbagai negara yang memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek keuangan. Ada beberapa juga yang mengatakan aspek sosial juga termasuk ke dalam resiko sebuah negara. Jadi berbagai aspek yang ada di sebuah negara ini sangat berpengaruh atau berkaitan satu sama lain. Apabila satu aspek itu memiliki masalah, maka akan berdampak terhadap aspek-aspek yang lainnya. Misalkan aspek sosial masyarakatnya memiliki konflik yang terus-terusan terjadi di sebuah wilayah mereka. Misalnya konflik internal selalu terjadi di masyarakat, maka akan terjadinya penurunan kepercayaan daripada tempat tersebut, sehingga tentunya investasi akan berkurang di sana. Dengan rendahnya investasi, maka ekonomi akan melemah. Ekonomi melemah, maka tingkat pertumbuhan ekonominya juga akan melemah. Dan saat pertumbuhan ekonomi melemah, masyarakatnya malah tidak percaya terhadap pemerintah karena dianggap pemerintah tidak mampu untuk menaikkan ekonomi mereka. Sehingga ya dari sosial tadi ke faktor ekonomi itu sendiri berpengaruh terhadap keuangan, lalu kembali lagi ke faktor politik. Jadi akan berpengaruh satu sama lain, berkaitan dengan kuat daripada aspek-aspek sebuah risiko negara tadi. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang satu-satu tentang aspek politik ya. Pertama, aspek politik. Ini adalah aspek yang cukup penting di dalam sebuah risiko negara. Yang pertama itu ada ya, termasuk juga aspek sosial, yaitu sikap masyarakatnya tadi. Bagaimana saat melihat negara akan dilihat tingkat risikonya, maka juga dilihat sikap masyarakatnya seperti apa. Apakah masyarakat ini baik-baik saja? Apakah memiliki temperamen terhadap budaya atau terhadap visi dan pandangannya berbeda pandangan, atau bagaimana? Akan dilihat apakah tingkat risikonya ini akan bermasalah terhadap investasi yang akan masuk terhadap negaranya, terhadap negara tersebut. Baru berikutnya adalah aturan pemerintah. Ya, jadi di dalam faktor aspek politik ini, aturan pemerintah sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi yang akan dilakukan MNC atau multinational corporation yang akan masuk ke sebuah negara tersebut. Apakah aturan pemerintah ini dilakukan yang baik, atau mempermudah, atau malah sebaliknya mempersulit? Ya, juga termasuk birokrasi ya. Bagaimana birokrasi keputusan, bagaimana investasi itu masuk, apakah bisa dilakukan dengan cepat seperti negara-negara maju, misalnya investasi bisa masuk hanya dalam waktu 1 tahun saja atau beberapa bulan saja. Ada yang malah sampai bertahun-tahun prosesnya. Tentu saja ini akan menjadi pertimbangan atau risiko di sebuah negara tersebut, apakah dia bisa menarik investor atau investor tersebut ingin masuk terhadap negara tersebut. Lalu ada juga faktor konflik yang terjadi dalam sebuah negara. Apakah konflik internal maupun eksternal? Internal berarti yang tadi pembahasan daripada masyarakat yang sering melakukan konflik, atau eksternal dia terhadap negara lainnya, konflik-konflik yang terjadi terhadap perbedaan sikap kepada negara tetangga. Lalu ada faktor perang juga ya, tadi ada konflik, ini perang. Ada pula negara perang. Tentu saja kalau perang ini risikonya sangat tinggi untuk melakukan investasi dalam negara yang terjadi war atau perang. Lalu ada setelah perang baru ada kasus korupsi. Jadi tingkat korupsi di sebuah negara ini juga dilihat daripada resiko itu.
negara yang memiliki kasus korupsi yang tinggi, maka resiko akan semakin besar saat kita ingin melakukan investasi di dalam sebuah negara tersebut. Dan juga negara yang memiliki tingkat korupsi yang kecil akan memiliki resiko yang lebih rendah pula. Kalau ada yang itu tadi aspek politik. Yang kedua adalah aspek keuangan. Aspek keuangan bisa dilihat daripada tingkat suku bunga yang dipatok oleh sebuah negara. Tingkat suku bunga, apakah tingkat suku bunga tinggi atau tingkat suku bunganya rendah. Tentu saja ada pertimbangan apabila melihat tingkat suku bunga yang ada di sebuah negara. Apabila tingkat suku bunganya tinggi, maka ya itu cukup berisiko terhadap perusahaan investasi yang akan dilakukan di negara tersebut. Ada juga nilai tukar. Nilai tukar melihat tingkat kekuatan mata uangnya terhadap mata uang, misalnya dolar, tingkat terhadap dolar, apakah dia melemah atau menguat, itu juga berpengaruh terhadap risiko negara tersebut. Lalu tingkat inflasi juga dilihat. Dilihat proses tingkat inflasinya di setiap tahunnya, apakah inflasinya sangat tinggi ataupun stabil. Itu bisa menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap risiko sebuah negara. Lalu tentu saja setelah faktor politik dan faktor keuangan tadi berpengaruh terhadap faktor ekonomik ya, termasuk faktor keuangan yang telah dijelaskan tadi. Lalu ada pertanyaan, kenapa harus sebuah negara itu harus melakukan menarik investor dari luar untuk masuk ke negaranya? Kenapa tidak membangun ekonominya sendiri dengan mencetak uang sendiri saja? Ataupun ada negara yang ingin melakukan hutang terhadap Bank Dunia untuk membangun negaranya. Kenapa mengutang dari negara lain? Kenapa dari Bank Dunia? Kenapa tidak cetak uang aja di bank sentralnya di negara sendiri? Itu dia. Ada sebuah perbedaan antara pemerintah dengan bank sentral, dan bank sentral tidak bisa suka-suka hati mencetak uang yang diminta negara. Jadi ada caranya bagaimana bank sentral itu memberikan uang terhadap negara, tapi tidak bisa mencetak uang untuk negara. Caranya itu pemerintah membuat surat utang atau obligasi yang akan dijual atau ditawarkan terhadap bank sentral, dan bank sentral memberikan bayaran terhadap obligasi itu atau surat utang pemerintah itu. Lalu surat utang itu akan dijual kepada para bank-bank yang ada di negara tersebut atau bank-bank umum yang akan membeli surat utang tersebut, dan maka uang yang didapat dari surat utang tersebut akan bisa dikelola oleh negara seperti pembangunan infrastruktur dan menggait berbagai dan memutar uang tersebut dengan memberikan pekerjaan terhadap orang-orang, dan itulah termasuk dari putaran ekonomi juga. Demikianlah penjelasan saya tentang country risk ya, risiko negara. Tentu saja kesimpulannya risiko negara ini sangat penting untuk dianalisa, dan terutama terhadap investor yang ingin masuk ke sebuah negara. Salah satunya adalah multinational corporation, memiliki pertimbangan tertentu terhadap negara yang memiliki faktor-faktor politik, ekonomi, dan keuangan, sehingga apapun mereka akan melihat risiko yang terjadi apabila mereka ingin masuk ke negara tersebut untuk melakukan investasi. Tentu saja sebuah perusahaan investasi yang dilakukannya terhadap negara tersebut akan kembali, return of investment-nya tidak memiliki kendala dan terjadi dengan baik-baik saja. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.